Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang gambar pictorial dan huruf pada gambar teknik. Ya, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Rifki Silmi, NIM saya 93 2023 022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhtar Abdullah Esa dengan NIM 93 20 23 007. Saya Lisa Iswari dengan NIM 93 20 23 002. Saya Nofri Dawasa dan itu ya, saya Nofri Dawasa dengan NIM 93 20 23 dan 005. Pembahasan pertama itu jenis proyeksi pada gambar teknik. Yang pertama itu proyeksi pictorial. Proyeksi pictorial adalah pengambilan gambar benda mendekati objek sebenarnya yang digambar secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Gambar pada proyeksi pictorial biasa disebut dengan gambar ilustrasi. Namun tidak semua gambar ilustrasi termasuk ke dalam proyeksi pictorial. Berikut ini merupakan jenis-jenis proyeksi pictorial. Yang pertama A, proyeksi aksonometri adalah proyeksi dengan bidang atau objek yang dimiringkan terhadap bidang proyeksi sehingga 3 sisi atau muka dari objek tersebut akan terlihat seragam dan memberikan gambaran bentuk objek terlihat seperti sebenarnya. Bisa dilihat. Selanjutnya proyeksi isometri. Proyeksi isometri adalah proyeksi yang menampilkan objek pada gambar secara tepat dengan panjang dari sumbu yang menggambarkan ukuran sebenarnya. Pada proyeksi isometri tidak ada skala pengecilan pada ukuran gambar dengan perbandingan sumbu X banding Y banding Z, yaitu 1:1:1 dengan jarak antar sumbu 120 derajat. C, proyeksi dimetri, yaitu adalah penyempurnaan garis tumpang tindih pada proyeksi isometri menjadi tidak terlihat. Perbandingan panjang sumbu X, Y, Z pada proyeksi dimetri yaitu 1:1 dan kemiringan sisi 7 derajat terhadap sumbu X dan 40 derajat terhadap sumbu Y. D, proyeksi trimetri adalah proyeksi yang memiliki perbedaan panjang dan besar sudut pada sumbu X, Y, dan Z dengan perbandingan panjang sumbu X, Y, Z yaitu 9 atau 10 banding banding 1/2A banding A. Bisa dilihat pada gambar. Ya, proyeksi miring. Proyeksi miring adalah proyeksi gambar di mana garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi, namun membentuk sudut miring. Permukaan depan objek pada gambar ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi, sehingga bentuk permukaan depan objek tergambar seperti sebenarnya. Apabila panjang objek pada proyeksi sama dengan panjang sebenarnya, maka disebut proyeksi miring kavalier. Sedangkan untuk panjang objek pada proyeksi yang diperpendek disebut dengan proyeksi miring kabinet. Gambar pada proyeksi miring memiliki basis sumbu 0,45 dan 90 derajat. Bisa dilihat pada gambar. Lanjut. Ya, proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif adalah proyeksi pictorial dengan kesan visual yang menyerupai gambar sebenarnya. Namun cara menggambar proyeksi perspektif cukup rumit, khususnya pada bagian yang kecil. Pada gambar perspektif garis proyeksi terpusat pada satu atau beberapa titik tertentu. Kemudian ada huruf dan angka pada gambar teknik, fungsi dan macam-macamnya. Pertama, huruf dan angka gambar teknik ini fungsi huruf dan angka dalam gambar teknik dipergunakan untuk memperjelas maksud informasi yang
disajikan pada gambar. Penggunaan huruf dan angka dalam gambar biasanya untuk menampilkan informasi judul proyek, nama instansi, beserta ukuran dan keterangan bagian gambar lainnya yang ditampilkan pada kolom etiket gambar. Dengan begitu, itu semua ukuran, keterangan, dan catatan hendaknya ditulis dengan gaya yang terang, dapat dibaca dan dapat dibuat dengan cepat. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf dan angka dan huruf pada gambar teknik agar dapat berfungsi sebagai mestinya dengan jelas dan seragam. Huruf dan angka pada gambar teknik memiliki fungsi yang sangat penting dalam gambar. Karenanya penulisan huruf dan angka pada gambar teknik wajib dicatatkan pada saat menggambar. Fungsi huruf dan angka pada gambar yaitu pada gambar teknik yaitu menunjukkan besaran ukuran suatu benda kerja, menambah keterangan gambar potongan muka dan bidang proyeksi, kemudian menambah catatan pada etiket gambar teknik. Syarat huruf dan angka gambar teknik ini adalah jelas dan seragam, yang berarti tinggi dari huruf dan angka yang disajikan tidak boleh terlalu kecil sebab akan menyebabkan akan sukar dibaca. Selain tidak boleh terlalu kecil, huruf yang digunakan dalam gambar teknik juga berbanding tinggi, tebal, jarak di antara huruf dan angka serta kata yang ada harus proporsional antar huruf dan angka sehingga akan seragam. Oke, jadi sini gambar di atas memperlihatkan keterangan dari tinggi huruf atau angka dengan keterangan sebagai berikut. A sama dengan ketinggian dari huruf atau angka. C sama dengan ketinggian dari huruf kecil. A sama dengan jarak antara huruf satu dengan huruf lainnya. B sama dengan jarak garis dari ketinggian huruf ditambah jarak antara huruf atau angka dengan huruf atau angka di bawahnya. E sama dengan jarak spasi antar kata. D sama dengan ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Huruf dan angka pada gambar teknik berikut ini disajikan mengenai perbandingan tinggi huruf atau angka besar, tinggi huruf kecil, jarak huruf, jarak garis dan tebal garis untuk tipe A dan tipe B, di mana H adalah tinggi huruf dan angka. 1. Perbandingan huruf dan angka tipe A. D sama dengan H per 14. Bisa dilihat pada gambar. 2. Perbandingan huruf dan angka tipe B. D sama dengan H per 10. Bentuk huruf dan angka yang dipergunakan dalam gambar teknik sudah standar, ada yang tegak dan juga ada yang miring 150. Adapun bentuk dari huruf dan angka adalah seperti terlihat pada gambar 8 untuk huruf dan angka tegak, sedangkan untuk huruf dan angka miring adalah seperti terlihat tergambar di bawah ini. Udah. Ya, sekian dari presentasi kelompok 3. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang gambar pada gambar teknik. Ya, ini ada bertanya dulu ya, kita perkenalan dulu, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anuga Ramadan. Saya bisa dia. Saya Simaning Tomo. Nah, sebelum masuk kita harus tahu tuh apa gambar teknik. Jadi gambar teknik itu alat komunikasi antara perancang dengan pelaksanaan dalam bentuk bahasa gambar yang diungkapkan secara praktis, jelas, mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya. Ini contoh gambar dari gambar teknik. Ini gambar. Ini adalah gambar kunci ya, kunci Inggris. Dan ini adalah gambar bangunan. Gambar daerah bangunan yang lebih tepatnya. Ya, selanjutnya. Di sini ada macam-macam teknik gambar. Nah, bisa dijelaskan? Yang pertama ada teknik linear, teknik atau cara menggambar objek gambar menggunakan garis sebagai unsur utama. Kemudian yang kedua ada teknik blok. Teknik blok itu sebuah cara menggambar objek yang ditutup menggunakan satu warna. Jadi hasil akhirnya objek yang digambar akan terlihat siluet atau seperti bayangan. Untuk membuat gambar dengan teknik blok juga perlu menguasai
mengenai tema objek yang akan digambar. Kemudian ada masih lanjut ya. Yang kelima ada teknik point release atau menggambar dengan melukis. Teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Selanjutnya ada teknik akuarel, sama menggambar dan melukis. Teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan satuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Kemudian teknik cetak, reklame, fotografi, dan grafis. Teknik pembuatan patung yang dilakukan dengan mencairkan bahan dan kemudian dituang ke cetak hingga mengeras kembali. Kemudian ada macam-macam teknik gambar teknik. Yang pertama itu teknik arsir, yaitu teknik menggambar yang sangat umum digunakan untuk membuat bayangan atau tekstur dari gambar. Keempat, teknik sumbat atau airbrush atau menggambar. Teknik seni rupa yang menggunakan tekanan udara untuk menyemprotkan cat atau pewarna pada bidang kerja. Selanjutnya tujuan pada gambar teknik itu adanya gambar teknik tentunya tidak hanya sembarang ada, melainkan ada fungsi dan tujuannya, yaitu dengan tujuan untuk menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami oleh orang lain, terutama oleh pelaksana bagian produksi, menghitung biaya dan penggunaan material dan lain sebagainya. Selanjutnya software yang digunakan itu adalah AutoCAD. AutoCAD adalah translunar komputer cat untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Kemudian SolidWorks. SolidWorks digunakan untuk mengembangkan sistem mekatronik dari awal hingga dan akhir. Dari awal hingga. Dan berikut adalah menggambar bentuk bidang. Menggambar bentuk bidang secara mudahnya bidang merupakan suatu garis yang menghubungkan saling bertemu hingga membentuk suatu area tertentu. Jika pada area 2 dimensi ada bentuk, maka dalam area seni rupa 3 dimensi ada bentuk bidang di dalam. Seperti contoh gambar ilmu peletakan ada gambar proyeksi isometris dan proyeksi miring, proyeksi simetris dan sebagainya. Nah, jelaskan macam-macam gambar bentuk. Pertama, kubistis. Kubistis adalah bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk dasarnya kubus. Contohnya kayak TV, meja, gelas, rumah. Dan selanjutnya bentuk silindris. Adalah bentuk benda yang bentuk dasarnya menyerupai silindris atau bulat. Dan selanjutnya itu bentuk bebas. Next. Fungsi gambar bidang teknik. Fungsi bidang gambar teknik sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek. Karena bidang gambar teknik dapat digunakan sebagai alat komunikasi serta alat untuk mengembangkan ide dan gagasan. Kesimpulan dari gambar teknik yaitu kesimpulan untuk materi gambar adalah bahwa gambar teknik merupakan suatu bentuk gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi teknis mengenai suatu produk atau sistem, dan mahasiswa yang mempelajari gambar teknik diharapkan dapat menguasai keterampilan dasar menggambar proyeksi dan menganalisis hasil karya gambar teknik. Sekian dari informasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Botek.